Renungan Malam Sebelum Tidur. Firman Tuhan yang menyapa kita malam ini dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita semua menyadari kelemahan dalam diri kita dapat berakibat buruk. Namun hanya sekedar mengetahui saja tidak cukup. Yang masih perlu kita lakukan lagi adalah memperketat penjagaan, sebab serangan bisa datang dari berbagai penjuru, baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Kejatuhan kita acap kali karena hal-hal yang sederhana dan bukan hal-hal yang hebat. Alkisah, terjadilah perbincangan antara angin barat dan angin timur. Mereka setuju untuk mengadu kehebatan dengan menjatuhkan seekor kera yang berada di atas pohon. Angin barat mulai dengan meniupkan angin yang sangat kencang. Tahukah Anda, semakin kencang angin itu ditiupkan, kera itu semakin berpegang erat pada pohon itu. Hingga akhirnya angin barat kelelahan dan berhenti, sambil mempersilahkan angin timur untuk melakukan aksinya. Angin timur pun mulai meniupkan angin dengan sepoi-sepoi. Demikian pelan dan lembutnya angin itu. Akhirnya menyebabkan kera mengantuk. Dan dengan sangat mudah, kemudian angin timur meniupkan angin sekencang-kencangnya. Dan kera itu pun akhirnya jatuh. Sahabat Kristus, ilustrasi di atas mengingatkan tindakan keseharian yang kita lakukan dengan kehidupan doa kita. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, doa kita begitu ketat dan tak henti-henti dinaikkan. Namun, ketika situasi damai dan tenang, acap kali kita menjadi lengah. Dan pada saat itulah terjadi sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Karena merasa mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, kita sering segan berjaga-jaga. Yang ada dalam pikiran kita seolah sudah dengan sendirinya Tuhan akan melindungi, sebab Tuhan mengasihi kita. Itulah yang terjadi dalam kehidupan ini. Doa bukan sekedar pengisi waktu kosong, tapi merupakan kebutuhan. Itu adalah bagian dari berjaga-jaga. Saat kita mau berdoa, kadang tergoda untuk beristirahat saja, dengan alasan menyegarkan tubuh demi pelayanan mendatang. Tapi tahukah Anda, dengan berbuat demikian, kita telah membuang kesempatan indah untuk menyapa dan disapa Tuhan. Sahabat Kristus, malam ini kita diingatkan ada dua hal di dalam diri kita yang sering tampil tidak serasi, yaitu
roh yang penurut dan daging yang lemah. Roh kita terarah dan menurut pada Tuhan, tetapi daging ini lemah dalam menopang kesanggupan roh yang ada di dalam diri kita. Hendaknya kebiasaan kita berdoa setiap hari dapat membantu kita untuk terus menaruh hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk senantiasa menuruti kehendak Tuhan. Sahabat Kristus, sapalah Tuhan dalam doamu malam ini. Bersyukurlah untuk setiap tuntunan roh-Nya yang kudus, yang selalu membimbing dan memberkatimu dimanapun berada. Beristirahatlah malam ini dengan damai dan tenang dalam pelukan Tuhan, sambil mengingat selalu bahwa cinta Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik, betapa sering aku mengalami kegagalan demi kegagalan ketika berusaha mengikuti jalan-Mu. Aku sering memanjakan dan mengasihani diri sendiri. Bimbinglah aku ya Tuhan, hingga dari hari ke hari aku dimampukan untuk tetap waspada dan selalu hidup dekat dengan firman-Mu. Biarlah terang-Mu dalam diriku semakin nyata ketika hidupku meredup. Amin.